Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Salsabila dengan NIM 2215050055. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyimpulkan pembahasan tentang konsep pendidikan menurut Quran Surah An-Nur ayat 30-31. Dengan bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن وإخوانهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Shadaqallahul Azim. Adapun penafsiran dari ketiga kitab tafsir, yaitu yang pertama dari kitab tafsir Al-Quranul Azim karya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini secara jelas dan menekankan pada aspek hukum syariat. Beliau juga menjelaskan bahwasanya perintah untuk menundukkan pandangan itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan dari melihat hal-hal yang haram, terutama aurat lawan jenis yang bukan mahram. Beliau juga menjelaskan bahwasanya memelihara kemaluan adalah perintah untuk menjauhi segala bentuk perbuatan zina dan perbuatan keji lainnya. Kemudian, terkait dengan perempuan, Ibnu Katsir menafsirkan, janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak daripadanya, sebagai larangan untuk memperlihatkan aurat dan perhiasan kepada laki-laki yang bukan mahram. Beliau menyebutkan bahwa yang biasa tampak adalah wajah dan telapak tangan. Itu juga menurut para ulama salaf. Mengenai hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada ataupun jubah mereka, Ibnu Katsir menjelaskan ini sebagai perintah wajib bagi perempuan untuk menutupi dada dan leher mereka dengan kerudung agar tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Adapun penafsiran dari Ibnu Katsir ini, beliau cenderung kuat pada aspek hukum dan batas-batasan syariat yang jelas. Yang kedua adalah dari kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Qurtubi. Dalam kitab tafsirnya, beliau memberikan penafsiran yang lebih komprehensif dengan menyertakan berbagai pendapat ulama terkait ayat ini. Beliau menjelaskan makna menundukkan pandangan sebagai upaya untuk menjaga diri dari pandangan yang dapat menimbulkan fitnah dan syahwat. Beliau juga membahas perbedaan pendapat mengenai batasan aurat dan apa yang termasuk dalam perhiasan yang biasa tampak. Mengenai perintah menutupkan kerudung pada perempuan, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ini adalah perintah yang jelas untuk menutupi bagian dada dan leher perempuan. Beliau juga menukil dari beberapa pendapat ulama mengenai tata cara berhijab. Adapun penafsiran dari Al-Qurtubi ini sendiri, beliau terkenal dengan kedalaman ilmu fikihnya, ataupun kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran ini, seperti yang kita ketahui, ini kan bercorak fikih, sehingga penafsiran beliau lebih pada ilmu fikih, dan beliau juga tidak fanatik terhadap mazhab yang dianutnya, karena beliau tetap memaparkan pendapat-pendapat para ulama tentang suatu permasalahan, termasuk permasalahan pada surah An-Nur ayat 30-31 ini. Yang terakhir adalah penafsiran dari Said Qutb pada kitabnya Fi Zilalil Quran. Dalam kitab ini, beliau memberikan penafsiran yang menekankan pada aspek sosial dan moral dari ayat ini. Beliau melihat perintah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan adalah sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang bersih dan terhindar dari kerusakan moral akibat rangsangan seksual yang tidak terkendali. Begitu juga terkait dengan perempuan. Said Qutb memberikan penafsiran bahwasanya ini merupakan perintah untuk tidak menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak
dan menutupkan kerudung adalah sebagai langkah untuk menjaga kehormatan dan martabat perempuan, serta melindungi masyarakat dari fitnah. Beliau juga melihat bahwasanya hijab sebagai simbol kesucian dan identitas muslimah yang berkontribusi pada kesehatan sosial masyarakat secara keseluruhan. Adapun penafsiran Said Qutb ini, beliau barangkali ataupun sering dikaitkan dengan gerakan kebangkitan Islam modern dan menekankan pada implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dari ketiga para mufassir tadi ataupun dari ketiga kitab tafsir tadi, meskipun mereka hidup di zaman yang berbeda, mereka tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami surah An-Nur ayat 30-31 ini. Misalnya, Ibnu Katsir lebih menekankan pada aspek hukum syariat. Kemudian Al-Qurtubi, beliau lebih memaparkan ataupun memberikan penafsiran yang komprehensif dengan menyertakan berbagai pendapat para ulama. Yang terakhir adalah Said Qutb. Beliau lebih menekankan pada dimensi sosial dan moral dari ayat tersebut. Adapun nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dalam Quran Surah An-Nur ayat 30-31, yang pertama adalah pendidikan tentang pengendalian diri dan akhlak, di mana Quran Surah An-Nur ayat 30-31 ini menekankan tentang pentingnya menahan pandangan, menjaga kesucian diri, dan mengontrol hawa nafsu. Dan yang kedua adalah pendidikan tentang etika berpakaian, di mana ayat Quran Surah An-Nur ayat 30-31 ini juga menjelaskan tentang tata cara berpakaian bagi muslimah. Hal ini menunjukkan bahwasanya Islam ataupun Al-Quran tidak hanya berfokus pada pengetahuan tentang ilmu intelektual, tetapi juga menekankan tentang pentingnya etika dan norma sosial. Nilai selanjutnya adalah pendidikan tentang pergaulan sehat. Quran Surah An-Nur ayat 33-31 ini juga menjelaskan tentang batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak adanya timbul fitnah di antara keduanya. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.